Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat jiwa dan raga pastinya. Belakangan ini video call sedang populer karena adanya pandemi corona yang melanda. Sekarang, video call paling sering digunakan untuk kebutuhan sekolah atau kuliah online, kerja di rumah secara online, melepas rindu dengan orang yang disayang, atau sekedar untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, apa jadinya bila video call yang harusnya memberikan kemudahan berkomunikasi malah justru berujung maut? Di film Host tahun 2020 inilah video call justru bisa berujung maut. Sebelum nonton, aku peringatkan video ini pasti full spoiler. Bagi kalian yang gak suka spoiler, silahkan tutup video ini. Tapi kalau mau lanjut nonton, itu terserah kalian ya. Pastikan tinggalkan like, share video ini jika kalian terhibur, dan subscribe Notif.me. Lalu jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian menjadi orang yang tercepat menonton video terbaru dari Notif.me. Semua berawal dari sini. Film diawali dengan tampilan aplikasi Zoom yang sedang diatur untuk memulai percakapan melalui video call oleh seorang wanita bernama Hailey. Saat Hailey sedang bersiap memakai baju sebelum video call dimulai, dia kaget mendengar suara gaduh dari luar kamarnya. Lalu, Hailey pergi mengecek suara tersebut. Tiba-tiba, ada pintu yang terbuka sendiri dan barang-barang dari dalam ruangan tersebut pun terjatuh. Positive thinking dulu aja. Mungkin pintu bisa terbuka sendiri karena banyak barang yang tersender di pintu. Tapi suara tersebut ternyata dari jendela yang dilempar oleh temannya, yaitu Gemma, yang mau ikutan join video call. Oke, aku kasih penjelasan kenapa kok Gemma melempar jendela Hailey. Padahal kan Gemma bisa tinggal ketok pintu dan ngomong langsung. Jadi gini, Gemma melakukan hal tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena sekedar fun fact, film Host ini dibuat pada saat pandemi corona. Hailey pun menyetujui Gemma masuk ke ruangan video call yang sudah dibuat. Kemudian, Hailey dan Gemma mengobrol selagi menunggu teman-teman yang lainnya bergabung dalam video call. Lalu, yang lain mulai bergabung. Ada Emma, Redina, Caroline. Seperti biasa, mereka melakukan obrolan-obrolan ringan. Contohnya seperti Emma menunjukkan filter wajah, Redina yang tampaknya sedang bertengkar dengan pacarnya yaitu Alan, sehingga pacarnya pergi meninggalkan Redina. Dan Caroline memberitahu kalau ayahnya mau pergi dari rumah. No, he's not staying indoors, are you? No. I like the sunshine. Karena itu, Caroline jadi kesepian lalu menunjukkan background buatannya yang terdapat dirinya sendiri untuk menemaninya di rumah. Di tengah obrolan tersebut, kembali ada yang ikut bergabung dalam video call tersebut yaitu Teddy bersama pacarnya Ginny. Karena sinyal di luar kurang bagus, Teddy masuk ke rumah sambil menunjukkan berbagai koleksi miliknya. Seperti boneka yang terlihat seram, ada bar, kemudian musik box bersuara creepy. Wow, oh my god. Fucking creepy. You hear it? Yeah. Yes. Dari semua obrolan tadi, ternyata mereka mempunyai maksud dan tujuan membuat ruangan video call tersebut, yaitu mereka mau mencoba melakukan ritual memanggil roh. A happy seance? Yeah, happy spookies. Happy spooky. Sebelum memulai ritual, Gemma, Emma, Redina, Caroline, Teddy bersulang sambil difoto Hailey menggunakan kamera polaroidnya. Ritual tersebut dibantu oleh Silent, teman dari Hailey yang katanya Hailey sudah berpengalaman dalam urusan memanggil roh. Silent memberitahu bahwa ini pertama kalinya dia melakukan ritual pemanggilan roh lewat Zoom dan lanjut menjelaskan berbagai prosedur pemanggilan roh seperti membawa barang yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu yang telah tiada untuk dipanggil, menyalakan lilin sebagai penghubung antara dunia roh dan dunia kita. Untuk tanda-tanda kedatangan roh bisa berupa gambaran wujud di pikiran kita dan bisa juga melalui interaksi fisik dengan tubuh kita atau barang-barang di sekitar kita. Karena pemanggilan roh melalui Zoom, artinya memanggil roh dari rumah mereka masing-masing yang membuat mereka lebih rentan karena tidak bisa saling melindungi selain melindungi diri mereka sendiri. Maka dari itu, Ceylan memberikan saran untuk mereka lebih menghormati roh dan menghormati satu sama lain. You respect the spirits and you respect each other. Kemudian ritual pemanggilan roh pun dimulai dengan panduan Ceylan yang menyuruh mereka menutup mata sambil membayangkan mereka semua dalam satu ruangan sedang duduk melingkar sambil bergandengan tangan dan juga membayangkan senar atau tali di pinggang mereka yang diikat mengarah ke pintu ruangan mereka
di pikiran masing-masing. Jika ingin kembali berhenti dari ritual tersebut, mereka harus kembali membayangkan hal tadi kemudian memotong tali atau senar yang sudah diimajinasikan. Sambil Selan memainkan nada isokronik atau musik meditasi bertujuan agar getaran energi mereka bisa bergabung dengan dunia roh. And I'd like you just to visualize that circle. Tiba-tiba di tengah mereka menjalankan ritual pemanggilan roh, pacar dari Teddy yaitu Ginny mengganggu dan menghentikan Teddy melakukan ritual tersebut sehingga membuat yang lainnya kesal. Tetapi Selan menyuruh mereka untuk tetap fokus melanjutkan ritual tersebut tanpa Teddy. Lalu Selan mulai mengundang roh dan meminta memberikan tanda apabila roh sudah hadir. Kemudian Selan mulai melihat tanda-tanda kehadiran roh seperti ada cahaya di tempat Redina. Awalnya mereka sempat panik, namun Redina sadar tampaknya itu hanya pantulan cahaya dari lilin miliknya ke arah kamera. Tiba-tiba ada suara benturan keras entah dari mana sumber suara tersebut yang membuat mereka bingung. What was that? Di tengah kebingungan mereka, Selan kembali meminta tanda dari roh. Dan benar saja kembali terdengar suara yang membuat mereka kaget. Tapi ternyata suara tersebut berasal dari ketokan pintu orang yang mengantarkan paket di rumah Selan. Mereka pun lega dan menunggu Selan kembali dari mengambil paketnya. Akhirnya Selan kembali dan memulai lagi ritualnya yang membuat Hailey tiba-tiba merasakan ada tangan memegang bahunya. I felt like a hand on my shoulder. Setelah itu, Gemma berteriak. Sebab dia juga merasakan sesuatu menyentuh lehernya. Karena hal tersebut, Gemma pun menangis. Lalu, Selan menenangkan dan menyuruhnya mencoba berkomunikasi dengan arwah. Dan seketika terlintas nama roh di pikiran Gemma bernama Jack. The name Jack's come to mind. Sambil menangis, Gemma bercerita bahwa sosok Jack adalah anak sekolah yang meninggal karena gantung diri dan ingin berkomunikasi dengannya. Padahal ritual pemanggilan roh belum selesai. Tetapi barang di rumah Selan tiba-tiba terjatuh dan video call dari Selan pun terputus. Karena Hailey teman dari Selan, maka dia pun berusaha menghubungi Selan karena mereka juga panik akibat ritual tersebut belum selesai. Di tengah kepanikan, mereka menanyakan kabar Gemma yang masih terus saja terlihat menangis. Tetapi Gemma pun mulai tersenyum dan ternyata tadi dia hanya berpura-pura menangis. Juga cerita Jack hanya karangan yang dibuatnya. Teman-temannya pun sempat kesal karena mengira Gemma menceritakan hal sebenarnya. Gemma pun meminta maaf kepada mereka. I'm so sorry. There was just nothing being said. Kemudian semua pergi untuk istirahat sejenak karena menganggap ritual tadi gagal sebab tidak terjadi apa-apa. Setelah balik dari istirahat sejenak mereka, Gemma malah menggoda Hailey yang sedang kesal dengan perbuatan Gemma tadi. Hailey. Pucek. Off, Gemma. Dan akhirnya mereka bertengkar. Tiba-tiba di tengah keributan mereka, kursi Hailey seperti ditarik sangat kuat lalu yang lain kaget melihat kejadian tersebut. Mereka pun sempat tidak percaya dan menganggap Hailey bercanda. Tapi Hailey meyakinkan mereka kalau dia tidak bercanda dan dia mengusulkan harus melanjutkan ritual tersebut karena tanda-tanda roh sudah muncul. Yeah, we've connected with something. We gotta keep going. Walau teman-teman Hailey yang lainnya menolak usul tersebut karena sudah mulai ketakutan, namun Hailey tetap ngotot untuk melanjutkan ritualnya. Jadi mereka pun terpaksa mengikutinya lagi. Supaya tanda-tanda dari roh lebih terdengar satu sama lain, Hailey menyuruh membesarkan audio mereka masing-masing. Setelah itu, Hailey mendengar suara aneh. Perlahan, dia mulai mengecek rumahnya dan benar saja ada suara seperti benda terjatuh. Namun, Hailey berkata bahwa suara tersebut bukan dari rumahnya. Ternyata, suara tersebut datang dari rumah Caroline. Segera, dia pergi mencari tahu di mana sumber suara tersebut. Tiba-tiba, suara keras terdengar lagi yang bersumber pada loteng rumah Caroline. Dia memberanikan diri untuk naik ke loteng. Dan saat mengecek menggunakan kamera HP-nya, teman-teman yang lain melihat penampakan kaki yang seperti menggantung dan segera menyuruh Caroline meninggalkan tempat tersebut. Seketika mereka panik melihat penampakan tadi, lalu menyuruh Hailey untuk segera menelepon Selan. Namun Hailey terhenti saat mau menghubungi Selan karena dia melihat penampakan, tapi teman-teman lainnya tidak melihat apa-apa.
Untuk membuktikan penampakan tersebut, Hailey menggunakan kamera Polaroid, kemudian memfoto ke arah penampakan yang dimaksudnya. Benar saja, dalam hasil fotonya terdapat penampakan seperti orang yang gantung diri. Semua pun ketakutan, ditambah lagi gelas dari Caroline tiba-tiba pecah. Dan semua meminta Hailey untuk cepat menelpon Ceylon. Untungnya telepon berhasil terhubung. Ceylon? Ceylon meminta maaf video callnya terputus beralasan internetnya bermasalah. Kemudian Ceylon menanyakan kabar ritualnya dan Hailey menjelaskan kejadian-kejadian seram tadi. Karena Ceylon tidak tahu seperti apa kondisi mereka, dia menyuruh mereka untuk tetap tenang dan mengira semua kejadian itu perbuatan dari Jack. Gemma, you were telling us about your friend Jack. Akhirnya, Gemma mengaku kepada Ceylon kalau Jack hanya karangannya belaka. Jack's not real. Jack's not real. Gemma made him up. Hal tersebut membuat Ceylon kesal karena perbuatan Gemma itu menunjukkan dia tidak menghormati roh dan bisa menciptakan roh palsu. Jadi maksudnya kalau mereka beruntung, roh tersebut hanya roh biasa yang sekedar numpang lewat. Tapi sebaliknya, bila tidak beruntung, mereka bisa dalam bahaya. Selanjutnya, Ceylon melakukan ritual penutupan dan meminta mereka berterima kasih kepada roh serta membayangkan kembali seutas senar atau tali. Sambil Ceylon menyuruh mereka bersama-sama menanyakan apakah roh punya pesan untuk mereka. Ternyata pertanyaan mereka direspon melalui lampu ruangan Hailey yang berkedip. Karena Ceylon menganggap respon tersebut bagus, mereka kembali memberikan pertanyaan, "Apa kau seorang teman?" Seketika lampu ruangan mereka kedip bersama-sama, sehingga membuat mereka makin ketakutan. Malah justru telepon Ceylon terputus dan tidak diangkat saat kembali ditelepon. Perasaan takut membuat mereka panik dan memutuskan untuk mengulang ritual penutupan yang dipandu oleh Hailey tanpa bantuan Ceylon. Diakhiri dengan meniup lilin. Mereka pun lega dan bisa bercanda kembali karena berpikir ritual penutupan berhasil. Namun, mungkin mereka terlalu senang sehingga semuanya tidak sadar saat Redina menuju toilet sambil membawa HP-nya. Dan terlihat ada sosok yang menggantung. Di tengah pembicaraan mereka setelah selesai ritual, Caroline seperti masih merasakan sesuatu yang aneh di luar kamarnya, lalu pergi mengeceknya. Kemudian, Redina mencari pacarnya yang tidak ada di kamar dan mencoba menelpon pacarnya, namun HP-nya tertinggal. Dia pun tetap mencoba menelpon yang lain sambil mencari tahu keberadaan pacarnya, lalu mematikan audio internalnya. Setelah itu, mereka mau mengakhiri sesi video call tersebut. Tapi Hailey menyuruh mereka menunggu Redina yang masih sibuk mencari pacarnya untuk berpamitan padanya. Sedangkan Caroline dipanggil oleh temannya, namun tampaknya belum kunjung juga balik ke kamar. Malah video callnya memutar background buatannya Caroline yang terdapat dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam keras ke arah kamera milik Caroline. Tapi yang lain hanya mengira kalau laptopnya terjatuh dan mencoba menelpon Caroline. Saat itu juga Emma menunjukkan lampu rumahnya bergoyang dan tiba-tiba kameranya menangkap sesuatu yang memunculkan filter wajah padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Emma pun kaget diikuti temannya yang menyuruhnya mematikan filter wajah di kameranya. Perlahan, Emma malah mendekati filter wajah tersebut. Seketika filter wajah itu menengok ke arahnya lalu menghilang. Namun, Emma memberanikan diri mengambil tepung kemudian ditaburkan ke arah filter wajah tadi berada. Justru perbuatan Emma malah membuat sosok tersebut makin marah, yang menyebabkan barang-barang di rumahnya bergerak. Dan juga tepung yang ditaburkannya mulai muncul jejak kaki melangkah ke arah Emma. Bukannya langsung kabur, Emma malah masih berada di sana yang berakibat dirinya dikejar dan dia diserang, tapi untungnya dia masih selamat. Kejadian tadi membuat yang lainnya ketakutan sehingga mereka semua berencana untuk segera keluar dari rumahnya. Tidak berhenti sampai situ, Redina yang masih sibuk menelpon membuatnya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia sadar akan ovennya yang menyala sendiri. Selagi dia mencoba mematikan ovennya, teman-teman yang lain berusaha memperingatkannya untuk segera keluar. Lalu seketika itu juga, pacarnya Ellen tiba-tiba terjatuh sehingga membuat Redina secepat mungkin lari keluar rumah. Belum sampai keluar rumah, Redina diseret kemudian kepalanya seperti dibenturkan hingga suara Redina tidak terdengar lagi. Ketika mereka sedang syok melihat kejadian tadi, Caroline mengirimkan chat atau pesan yang tidak jelas apa maksudnya, sehingga membuat yang lainnya mencoba memanggilnya. Tapi ternyata
Pesan itu berasal dari benturan kepala Caroline bertubi-tubi ke arah laptopnya yang membuat video call Caroline tiba-tiba hening. Sontak, hal tadi membuat Gemma dan Hailey saling menyalahkan satu sama lain karena ritual pemanggilan roh di video call berujung maut. Saat keributan berlangsung, kembali kursi Hailey ditarik. Hailey mencoba bangun, tapi sayangnya kali ini Hailey ditarik keluar dari kamarnya oleh sosok tak kasat mata. Mungkin Gemma merasa bersalah kepada Hailey hingga membuat dia nekat mendatangi Hailey meninggalkan ruang video call dan Emma sendirian yang ketakutan. Tak lama Teddy kembali bergabung. Karena tak tahu apa-apa, dia mengira bahwa teman-temannya yang lain pergi meninggalkannya tanpa pamit dulu. Emma yang merasakan dan melihat semua kejadian tadi menyuruh Teddy untuk segera keluar rumah, tapi Teddy malah menganggap dia hanya main-main saja. Seketika, listrik di rumah Teddy padam dan yang lebih mengerikannya lagi, sisa waktu video call di Zoom tinggal 10 menit karena mereka memakai Zoom versi gratis. Segera Teddy mengecek penyebab padamnya listrik di rumahnya dengan membawa senter. Sambil dirinya mengoceh, tiba-tiba sosok mengerikan tiba-tiba muncul di depan kameranya yang membuat Teddy lari kocar-kacir. Tapi saat lari, dia terhadang barang yang terjatuh. Ternyata sosok tersebut kembali eksis. Teddy mencoba bangkit dan lanjut berlari keluar rumahnya. Sampai di kolam renang, dia bertemu pacarnya yaitu Ginny. Namun sayangnya, Ginny menjadi korban keganasan selanjutnya dari sosok hantu tadi, yang membuat dirinya terbang dan lehernya langsung dipatahkan, sehingga dirinya tewas lalu terjebur di kolam renang. Bukannya langsung keluar rumah, justru Teddy malah bersembunyi. Bukan film horor namanya kalau tidak ada adegan bodohnya. Dia justru terpancing saat mendengarkan musik boxnya berbunyi dan menuju sumber suara tersebut sambil menyorotkan senternya yang tiba-tiba pecah. Segera Teddy menggunakan korek api untuk menggantikan cahaya senternya sambil melanjutkan berjalan menuju sumber suara itu. Akibat kebodohan Teddy, dirinya ditarik dan dihantam oleh hantu tersebut. Namun dirinya ternyata hanya pingsan yang perlahan terbakar hidup-hidup oleh koreknya. Ia pun mulai sadar dan berteriak kesakitan, tapi sayangnya sudah terlambat sehingga membuat Teddy juga menyusul pacarnya. Sekarang tinggal Emma sendiri yang masih berada di depan kameranya. Kini giliran dia yang diteror. Dimulai terdengar suara keras, pintunya yang terbuka sendiri sampai dia merasa ada sesuatu berdiri di depan pintu kamarnya dan mencoba melemparkan selimut ke arah sana. Benar saja, ada sosok yang membentuk di balik selimutnya. Mungkin karena Emma sudah sangat ketakutan, dia memilih terjun bebas lewat jendela kamarnya dan yang membuat dia menjadi korban selanjutnya. Gemma akhirnya sampai di rumah Hailey. Kemudian dia terpaksa masuk lewat jendela dengan memecahkannya karena pastinya tak ada yang membukakan pintu. Gemma syok melihat teman-teman yang lain sudah tewas lewat Zoom milik Hailey. Namun saat Gemma melanjutkan mencari Hailey, tiba-tiba ada botol melayang tepat mengenai kepalanya yang membuat Gemma tepar. Hebatnya, dia ternyata masih hidup sambil meraih kamera Hailey. Mungkin maksud Gemma sempat-sempatnya mengambil kamera itu buat dokumentasi. Belum selesai sampai situ, selagi dia menahan kesakitan akibat botol yang melayang tadi, kembali dia diteror dengan barang-barang yang berhamburan di ruangan itu. Seolah kesal dengan teror yang bertubi-tubi, Gemma mencoba bangun lalu menantang dengan berkata, "Pucek." Kejadian tadi sepertinya belum menyurutkan nyali Gemma, dan dia tetap mencoba mencari Hailey sambil membawa kamera. Kemudian terdengar suara yang membuat Gemma penasaran untuk mengeceknya. Ternyata suara itu dari Hailey yang masih hidup dan bersembunyi. Mereka pun senang dan menghibur diri dengan cara tos gaya mengikuti protokol kesehatan. Sayangnya kesenangan mereka itu hanya sesaat ketika kembali diganggu oleh kursi bergerak sendiri diikuti lampu yang padam. Segera mereka ingin keluar dari rumah. Mungkin karena gelap, Hailey membawa kamera polaroidnya sebagai penerang jalan. Dengan cara perlahan mereka jalan sambil foto menggunakan cahaya flash. Tapi ekspektasi berbeda dengan realita. Dan sesi free meeting Zoom mereka berakhir dengan berujung maut. Iya, akhirnya kelar juga filmnya. Oke, untuk kesimpulan dari film Host ini cukup memuaskan aku sebagai penyuka film horor karena tahap intensitas kengeriannya dari awal sangat pas.
sampai menuju babak akhir di mana jantung yang mulai nggak dikasih nafas. Dan acting antar pemainnya juga dapat. Yang membuat aku kaget, ternyata menurut info, para pemainnya sendiri belum pernah bertemu satu sama lain untuk latihan acting secara langsung, alias mereka berlatih di rumah saja. Ya karena pandemi corona. Untuk kekurangannya, paling gambarnya aja yang kurang jelas, kadang patah-patah atau blur. Tapi maklum sih, karena untuk syuting sepertinya dibuat langsung lewat aplikasi Zoom. Dan alat yang digunakan juga bukan pakai peralatan khusus syuting. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari film Host ini yaitu sudah memang seharusnya kita saling menghormati, bukannya malah merasa paling benar sendiri. Sekian pembahasan untuk film kali ini. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Jika kalian punya request film selanjutnya yang mau dibahas, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar kalian ya. See you on the next video. Bye bye.